Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan pada bilangan berpangkat. Dalam menyelesaikan persamaan pada bilangan berpangkat, ada beberapa cara, yaitu yang pertama, yang A, menyelesaikan persamaan bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat m. Sifat ini berlaku jika A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan m. Di situ ada soal, tentukan penyelesaian dari 2 sama dengan 8 pangkat min x. Kalian bisa lihat itu kan 2 sama dengan 8 pangkat min 2x. Nah, tadi kan A sama dengan A. Di sini kan masih 2 sama dengan 8. 8-nya kita ubah jadi 2 dulu. Jadi 2 sama dengan 8 itu berasal dari 2 pangkat 3 2 min x. Nah, pada eksponen yang video kemarin, kalau pangkat dipangkatkan itu berarti dikali di 2. Kalau yang pangkatnya nggak ketulis berarti dia pangkat 1. 2 pangkat 3 kali 2, 6. 3 kali x min 3x. Nah, sekarang kan udah sama-sama A. Di situ kan berarti fx sama dengan m. Jadi ini 6 min 3x sama dengan 1. Jadi min 3x sama dengan 1 dikurangi 6. Jadi min 3x sama dengan min 5. X sama dengan min 5 per min 3. X sama dengan 5 per 3. Sekarang yang kedua, yaitu yang B, menyelesaikan persamaan bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Sifat ini berlaku untuk A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 0, maka fx sama dengan gx. Contoh, disitu ada soal, tentukan penyelesaian dari 27 pangkat x plus 3 sama dengan 3 pangkat x min 1. Nah, tadi kan A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nah, di situ kan sama-sama A, tapi sedangkan di sini masih dalam bentuk 27 x pangkat 3 sama dengan 3 x pangkat min 1. Nah, x plus 3 ini sebagai fx, x min 1 sebagai gx, sedangkan 27 dan 3 itu sebagai A. Tapi mereka belum sama, kita ubah 27 dulu. 27 itu berasal dari 3 pangkat 3. Nah, di sini tetap x plus 3 sama dengan 3 x min 1. Karena 3 udah mentok, udah nggak bisa dicari lagi pangkat berapa, jadi tetap 3. Nah, sama seperti yang tadi, kalau pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. Jadi 3x. Jadi 3 kali x, 3x, 3 kali 3, 9. Sama dengan 3x min 1. Nah, sekarang kita fokus ke fx sama gx. Itu kan fx sama dengan gx. Berarti kita lihat pangkatnya. 3x plus 9 sama dengan x min 1. Yang x kita kumpulkan sama yang x, yang angka kita kumpulkan sama yang angka. Jadi 3x min x karena dia plus, pindah jadi min, tambah min sama dengan min 1, 9 plus jadi min 9. Jadi ini 2x sama dengan min 10. Kemudian x sama dengan min 10 per 2. Jadi x sama dengan min 5.
Yang ketiga yaitu yang C, menyelesaikan persamaan bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx dengan A tidak sama dengan B. Kalau A-nya sama dengan B, itu berarti pakai cara yang A atau yang B tadi. Sifat ini berlaku untuk A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, B lebih dari 0, B tidak sama dengan 1, dan A tidak sama dengan B. Maka fx sama dengan 0. Contoh, tentukan penyelesaian dari 35 pangkat x min 3 sama dengan 45 pangkat x min 3. Nah, karena ini pangkatnya yang sama, maka kita langsung menyelesaikan pangkatnya. Jadi, di situ kan ada fx sama dengan 0. 35 x pangkat min 3 sama dengan 45 x pangkat min 3. 35 sebagai A, 45 sebagai B. Ini x min 3 sebagai fx. Jadi di situ kan ada fx sama dengan 0. Berarti fx-nya tadi x min 3 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 3. Nah, kalau tadi persamaan pada bilangan berpangkat sudah. Sekarang pertidaksamaan pada bilangan berpangkat. Pertidaksamaan pada bilangan berpangkat ini ada dua macam, yaitu yang pertama untuk A lebih dari 1 dan untuk A lebih dari 0 kurang dari 1. Nah, untuk yang A lebih dari 1. Jika A pangkat fx lebih dari sama dengan A pangkat gx, maka fx lebih dari sama dengan gx. Yang kedua, jika A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka fx kurang dari sama dengan gx. Kalian bisa lihat dari dua itu. Kalau soalnya lebih dari, jawabannya pun juga lebih dari. Nah, kan berarti untuk yang A lebih dari 1 aman. Kalau soalnya kita lihat tanda sesuai dengan soalnya, nggak perlu diganti. Untuk yang kedua, jika A lebih dari 0 dan A kurang dari 1, yang pertama, jika A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka fx kurang dari sama dengan gx. Yang kedua, jika A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka fx lebih dari sama dengan gx. Nah, kalau untuk yang kedua ini, untuk A yang lebih besar 0 kurang dari 1, itu tandanya berbalik. Kalau soalnya lebih dari, jawabannya nanti kurang dari. Kalau soalnya kurang dari, jawabannya itu lebih dari. Contoh, di sini Ibu akan mengasih contoh pertidaksamaan yang A-nya lebih dari 0 kurang dari 1. Di sini kan A-nya yaitu 1/5. Kalau 1/, itu berarti dia kurang dari 1. Jadi di sini 1/5 pangkat x min 5 kurang dari 1/125. Nah, kita ubah dulu. 125 itu 5 pangkat 3. 1/5 x pangkat min 5 kurang dari 1/5 pangkat 3. Nah, logikanya kalau 1 dipangkatkan berapapun hasilnya tetap 1. Jadi kalau ini kita kasih pangkat 3, 1 pangkat 3 kan juga 1. 5 pangkat 3, 125. Nah, karena ini pertidaksamaan yang A-nya kurang dari 1, maka tandanya ntar balik. Ini kita keluarkan dulu deh. 1/5 x pangkat min 5 kurang dari 1/5 pangkat 3. Nah, ini udah samakan 1/5, 1/5. Karena ini A-nya kurang dari 1, maka tandanya itu dibalik. Jadi x min 5 itu lebih dari 3.
Jadi X lebih dari 3 ditambah 5. Jadi X-nya lebih dari 8. Nah, kalau A-nya lebih dari 1, tandanya kan tetap. Nah, ini yang A-nya kurang dari 1. Maka tandanya yang awalnya kurang dari, kita balik menjadi lebih dari. Dari selanjutnya yaitu bentuk akar. Kita udah belajar tentang bentuk berpangkat. Sekarang kita belajar tentang bentuk akar. Yang pertama, memahami konsep akar. Bentuk umum, bentuk bilangan akar dapat dinyatakan dalam akar N dari X. Kalian bisa lihat di situ bentuknya seperti apa. Kalian sudah mengenal akar dari SD sampai SMA ini, masa nggak tahu bentuknya akar? Dengan N, bilangan bulat lebih dari 1 dan disebut dengan indeks. Indeksnya di akar itu paling kecil 2. Jadi akar dari 4, akar dari itu semua 2, bukan 1. Kalau di dalam akar, kalau nggak ditulis angkanya, itu berarti 2. Karena di dalam akar minimal 2. Notasi akar kalian sudah pasti tahu. Bentuk akar adalah jika bilangan yang terdapat di bawah akar bukan bilangan kuadrat. Misalkan bilangan prima yang udah nggak bisa dibagi lagi, atau angka-angka yang nggak bisa diakarin seperti 6. Yang kedua, operasi aljabar pada bentuk akar. Nah, udah ada kata-kata operasi, berarti kita akan belajar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bentuk akar. Nah, di situ yang penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, sifatnya ada A akar C ditambah B akar C sama dengan A plus B akar C. Di bawahnya lagi ada A akar C dikurangi B akar C sama dengan A dikurangi B akar C. Dengan A, B, C adalah bilangan rasional dan C lebih dari 0. Nah, di sini kalau misalkan akarnya sama atau angka yang di dalam akar sama, angka yang di luar akar itu bisa langsung kalian jumlah atau kalian kurangi. Ya kan? Kalau misalkan angka yang di dalam akar itu sama, jadi langsung bisa kalian jumlah atau kalian kurangi. Nah, pada penjumlahan bentuk akar, kalau akarnya sama, bilangannya bisa dijumlah. Jadi, di sini kan akarnya sama-sama 5. Nah, berarti 3 sama 7 bisa langsung dijumlah. Yaitu, tulis dulu deh, 3 tambah 7 akar 5. Jadi, sama dengan 10 akar. Bagian ini kalian skip boleh kalau udah bisa. Nah, sekarang yang pengurangan. Ini ada 10 akar 2 dikurangi 5 akar 2. Karena akarnya sama, akar 2, jadi 10 kurangi 5 langsung 5 akar 2. Kalau tadi sudah penjumlahan dan pengurangan, sekarang perkalian dan pembagian. Tuh yang B, perkalian bentuk akar. Sifat A akar B dikali C akar D sama dengan A dikali C akar B dikali D. Dengan A, B, C, D adalah bilangan rasional, B lebih dari 0 dan D juga lebih dari 0. Nah, kalian di situ bisa lihat angka yang di luar akar yaitu A sama C itu dikalikan sendiri. Sedangkan angka yang di dalam akar di situ ada B sama D bisa kalian kalikan sendiri. Jadi, angka yang di luar akar itu nggak bisa dikali sama angka yang di dalam akar. Jadi, angka yang di luar akar bisanya dikalikan sama yang di luar akar. Sedangkan yang di dalam akar hanya bisa dikalikan dengan yang di dalam akar juga. Sekarang yang C, pembagian bentuk akar. Sifat akar A per B sama dengan akar A dibagi B. Dengan A dan B adalah bilangan rasional. A lebih dari 0 dan B lebih dari 0. Jika ada pembagian akar seperti itu, berarti
angkanya yang di dalam akar boleh kalian bagi. Jika ada angka di depan akar, itu juga bisa kalian bagi dengan angka yang di luar akar. Angka yang di luar akar nggak bisa dibagi dengan angka yang di dalam akar. Nah, sekarang kalau yang perkalian. Kalau yang perkalian di sini ada 2 akar 3 dikali 3 akar 5. Nah, yang di luar akar itu dikalikan, yang di dalam akar juga dikalikan. Jadi 2 kali 3 di sini akar 3 kali akar 5. Nah, atau bisa juga ini 2 kali 3 6. Akar 3 kali 5. Jadi 6 akar 15. Sekarang untuk yang pembagian. Yang pembagian misalkan ada akar 24 dibagi akar 8. Nah, ini sama aja seperti akar 24 dibagi 8, yaitu sama dengan akar 3.